Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Octaviana dari kelas PDA 2019 dan di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik Morbus Hansen. Pertama-tama, sebelum kita melakukan tindakan, kita harus memastikan kita sudah menggunakan APD dan sudah melakukan cuci tangan sesuai prosedur. Kemudian, sebelum kita melakukan tindakan pada pasien, kita perkenalkan diri terlebih dahulu, memeriksa identitas pasien, menjelaskan prosedur dan meminta persetujuan dari pasien. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Cynthia. Bapak apa betul dengan Bapak Yasin? Betul Bu Dokter. Baik, Bapak, pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik Morbus Hansen. Nah, mungkin pemeriksaannya agak sedikit kurang nyaman atau ada refleks sedikit. Dan kalau dari Bapak sendiri, apakah berkenan Pak? Berkenan Bu Dokter. Baik, terima kasih Pak. Kemudian pemeriksaan yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan sensibilitas lesi. Pertama-tama, saya akan melakukan inspeksi pada pasien. Saya akan memperhatikan dulu bagian tangan dan kaki pasien. Apakah ada kelainan atau kecacatan seperti atrofi, pemendekan jari, jadi kiting, dan kelainan lainnya. Kemudian setelah itu, saya akan melakukan pemeriksaan pandang dengan jarak kurang lebih 50 cm dari pasien. Dan kita perhatikan apakah ada makula atau ada nodul atau ada jaringan kulit yang menebal ataupun ada kulit keriput yang abnormal. Kemudian kita perhatikan pula seluruh bagian kepala pasien, mulai dari seluruh wajah, kemudian kuping, telinga, dan leher bagian depan. Kemudian setelah itu pemeriksaan selanjutnya kita harus meminta pasien untuk berdiri dan membuka bajunya. Baik Pak, untuk pemeriksaan selanjutnya Bapak boleh berdiri ya Pak. Ya Bu Dokter. Jika tidak keberatan Pak, mohon maaf boleh dibuka bajunya dulu. Ya. Baik, setelah itu kita minta pasien untuk mengedepankan tangannya ke depan seperti ini. Mohon maaf Pak, boleh dikedepankan tangannya seperti ini dan menghadap ke atasnya. Baik, setelah pasien sudah dalam posisi tangan seperti ini, kemudian kita periksa bagian belakang lengan, kemudian bagian dada dan perut pasien. Kemudian kita meminta pasien untuk perlahan-lahan berputar. Bisa putar ke samping sebentar Pak. Dan ini kita periksa bagian sisi-sisi lateralnya, mulai dari dada, perut, dan lengan bagian luar. Kemudian kita periksa juga bagian posterior, mulai dari belakang leher, punggung, bagian tungkai bawah, kemudian bagian bokong, hingga kita periksa juga seluruh tungkai bawahnya, dari dalam keluar ataupun dari atas ke bawah. Di sini kita akan mengidentifikasi kemampuan pasien untuk membedakan sensasi dingin dan panas. Pertama-tama kita jelaskan dulu prosedur kepada pasien dan kita lakukan latihan pemeriksaan terlebih dahulu dengan mata terbuka. Baik Pak, tangannya boleh ditaruh di atas meja. Jadi di sini saya punya tabung berisi air dingin dan air panas. Nanti saya akan coba mengetes ke kulit Bapak untuk kita lihat apakah Bapak bisa merasakan membedakan sensasi panas dan dingin ya Pak. Pertama-tama kita lakukan dengan mata terbuka dulu, kita latihan dulu pemeriksaannya. Kita lakukan pemeriksaan pada area kulit yang normal untuk memastikan pasien benar-benar paham mengenai prosedur yang akan dilakukan. Baik. Ini yang dirasakan apa Pak? Panas. Nanti Bapak bisa sambil memegang area yang saya sentuh dan dikatakan ya Pak sensasi apa yang dirasakan. Panas ya Pak. Dingin. Baik. Kemudian setelah pasien sudah memahami, kita lakukan pemeriksaan pada lesi kulit yang kita curigai mengalami kelainan. Baik, bisa sambil ditutup matanya Pak. Panas. Baik. Dingin. Kita lakukan secara bergantian pada lesi kulit, pada area kulit yang normal, sehingga kita bisa mengetahui ada tidaknya anestesi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan nyeri pada lesi kulit. Di sini saya akan menggunakan jarum pentul yang steril. Seperti tadi kita jelaskan dulu prosedur kepada pasien dan kita lakukan latihan pemeriksaan dengan mata terbuka terlebih dahulu. Baik Pak, bisa diletakkan di atas meja tangannya. Di sini saya punya jarum pentul yang steril Pak, jadi nanti akan saya tusukkan sedikit ke kulit Bapak, bagian yang tajam dan yang tumpul.
Nanti Bapak bisa tunjuk daerah mana yang saya lakukan pemeriksaan, dan dikatakan juga apakah yang Bapak rasakan itu tumpul atau tajam, seperti itu ya Pak. Kita lakukan latihan dulu, boleh dengan mata terbuka. Kita lakukan pada area kulit yang normal terlebih dahulu. Maaf Pak, Iya. bisa ditunjuk juga ya Pak daerah mana? Daerah ini. Baik. Kemudian setelah pasien mengerti prosedurnya, kita lakukan pemeriksaan pada area kulit yang kita curigai. Boleh ditutup matanya ya Pak. Kita lakukan dengan tegak lurus. Tajam. Baik. Tumpul. Kita lakukan secara bergantian pada area kulit yang normal supaya mengetahui ada tidaknya anestesi, dan kita lakukan pada kedua sisi tangan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan raba pada lesi kulit. Di sini saya akan menggunakan kapas pelin. Seperti tadi kita jelaskan prosedur kepada pasien dan lakukan latihan pemeriksaan dengan mata terbuka. Baik Pak, bisa diletakkan di atas meja tangannya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan raba. Jadi nanti saya lakukan perabaan ada dua arah, vertikal dan horizontal, atau arahnya tegak lurus atas ke bawah atau menyamping kanan ke kiri ya Pak. Jadi nanti Bapak bisa tunjuk daerahnya dan beritahu pada saya arahnya kemana, seperti itu ya. Kita lakukan latihan dulu dengan mata terbuka pada bagian kulit yang normal. Horizontal. Boleh sambil ditunjuk Pak. Baik. Vertikal. Jadi jika pasien sudah mengerti, kita lakukan pemeriksaan dengan mata tertutup pada daerah kulit yang kita curigai mengalami kelainan. Baik Pak, bisa ditutup matanya. Vertikal. Baik. Horizontal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan saraf tepi. Yang pertama adalah saraf tepi nervus auricularis magnus. Baik Pak, untuk pemeriksaan kali ini boleh saya minta Bapak menoleh ke samping dengan maksimal Pak. Baik. Kemudian dengan 3 jari kita lakukan perabaan dari proses mastoideus hingga sternum untuk mencari musculus sternocleidomastoideus. Maaf Pak, permisi. Kemudian setelah menemukan musculus sternocleidomastoideus, kita melakukan perabaan pada nervus auricularis magnus yang terletak melintang di atas musculus sternocleidomastoideus. Kemudian kita gulirkan tekanan ringan pada nervus tersebut dan kita telusuri hingga ke atas sambil memperhatikan mimik wajah pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan saraf tepi nervus ulnaris. Baik Pak, boleh saya pegang tangannya. Jadi di sini tangan kanan pemeriksa akan memegang lengan kanan pasien. Kemudian dengan tangan sedikit fleksi, siku sedikit fleksi, boleh ditekuk sedikit Pak. Oke, kemudian tangan kiri dengan jari tengah dan jari telunjuk akan melakukan perabaan pada nervus ulnaris yang terletak di sulcus nervus ulnaris yang terletak di antara tonjolan siku dan tonjolan dari epicondylis medialis. Kemudian kita gulirkan tekanan sedikit yang ringan pada nervus ulnaris sambil memperhatikan mimik wajah pasien. Kemudian kita lakukan hal yang sama di tangan sebelahnya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan saraf tepi nervus peroneus communis. Di sini pemeriksa duduk di depan pasien dan pastikan pasien duduk dengan telapak kaki menyentuh lantai dengan rileks. Baik Pak, bisa duduk dengan rileks saja. Kemudian tangan kanan akan memeriksa kaki kiri pasien dan tangan kiri kita akan memeriksa kaki kanan pasien. Baik, pertama-tama dengan jari tangan dan jari telunjuk kita letakkan di pertengahan betis bagian luar dan kita lakukan perabaan ke atas hingga kita menemukan kaput fibula. Setelah itu jari kita letakkan sekitar 1 cm ke belakang untuk melakukan perabaan pada nervus peroneus communis dan kita gulirkan tekanan ringan pada nervus peroneus communis kiri ke kanan sambil memperhatikan mimik wajah pasien apakah merasakan nyeri atau tidak.
Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan saraf tepi nervus tibialis posterior. Sama seperti tadi, kita duduk di depan pasien, pastikan pasien duduk dengan keadaan rileks. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada nervus tibialis posterior yang terletak di bagian belakang bawah dari malleolus medialis. Kita memeriksa dengan tangan menyelang, tangan kanan memeriksa bagian kanan tibialis posterior kanan pasien, dan yang tangan kiri kita memeriksa nervus tibialis posterior kiri pasien. Jadi kita lakukan menyelang seperti ini. Setelah kita temukan nervusnya, kita berikan guliran tekanan ringan sambil tetap memperhatikan mimik wajah pasien apakah merasakan nyeri atau tidak. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan fungsi motorik saraf tepi. Pertama adalah fungsi motorik nervus facialis. Di sini kita akan meminta pasien untuk memejamkan mata. Baik Pak, permisi, boleh mohon dipejamkan dulu matanya. Kemudian kita berikan tekanan pada mata pasien. Kita lihat dari bagian depan dan bagian samping, apakah mata tertutup dengan sempurna, tidak ada celah, ataupun jika ada celah, kita harus mencatat lebar celahnya. Misalkan lagoptalmus 3 mm mata kanan atau kiri, seperti itu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsi motorik saraf tepi nervus ulnaris. Di sini saya akan meminta pasien untuk mengadangkan tangannya ke atas, dan kemudian saya akan memegang jari tengah, jari manis, dan jari telunjuk pasien, dan meminta pasien untuk melakukan aduksi dan abduksi kepada kelingkingnya. Baik, permisi Pak, boleh tangannya mengadangkan ke atas. Permisi ya Pak. Kemudian tangan kiri pemeriksa memegang tangan kanan pasien. Kemudian kita akan meminta pasien melakukan aduksi dan abduksi pada kelingkingnya. Jadi Bapak apakah bisa melakukan mendekatkan dan menjauhkan jari kelingkingnya Pak? Baik. Jika pasien bisa melakukan hal tersebut, maka kita minta pasien untuk menahan posisi kelingking pada posisi abduksi. Baik Pak, bisa ditahan posisi kelingking seperti itu ya. Kemudian dengan tangan kita yang satu, tangan kanan kita berikan dorongan dari luar, dari arah luar jari kelingking untuk kita dorong ke dalam. Jika tidak dapat terdorong ke dalam atau sulit untuk dorong ke dalam, maka kita berikan skor kuat, dan jika mudah kita berikan skor lemah, dan jika pasien tidak bisa melakukan menjauhkan jari kelingkingnya sama sekali, maka kita nyatakan lumpuh. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsi motorik nervus medianus. Baik Pak, permisi, boleh tangannya mengadah ke atas. Kemudian dengan tangan kiri kita memegang jari telunjuk hingga jari kelingking pasien. Baik, kemudian Bapak apa bisa menaikkan ibu jarinya Pak hingga tegak lurus dengan telapak tangan. Jika pasien sudah melakukan posisi tersebut, maka dengan tangan kanan kita, jari telunjuk, kita berikan dorongan pada bagian batasan antara telapak tangan dan punggung tangan. Kita berikan dorongan. Jika pasien dapat dengan kuat menahan dorongan, maka kita nyatakan skornya kuat. Jika tahanannya lemah, maka skornya sedang, dan jika pasien tidak bisa menggerakkan ibu jari sama sekali, kita nyatakan lumpuh. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsi motorik nervus radialis. Baik, permisi Pak, bisa lengannya diluruskan sambil mengepal lengan kanannya. Baik. Kemudian tangan kiri kita akan memegang lengan bawah pasien. Baik Pak, apakah kepalanya bisa ditarik ke atas? Baik, jika pasien sudah dalam posisi ekstensi seperti ini, kemudian dengan tangan kanan kita berikan dorongan dari punggung tangan pasien ke bawah. Jika pasien bisa menahan dengan kuat, maka kita berikan skor kuat, dan jika tahanannya lemah, kita berikan skor sedang, dan jika pasien tidak bisa menggerakkan sama sekali, kita nyatakan lumpuh. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan fungsi motorik saraf perineus communis. Di sini kita akan duduk di depan pasien dan meminta pasien untuk duduk dengan rileks. Kemudian setelah itu kita akan meminta pasien untuk mengangkat ujung-ujung jarinya atau telapak kakinya tanpa dengan posisi tumit masih menyentuh lantai. Baik Pak, telapak kaki atau ujung-ujung jarinya bisa diangkat, tapi tumitnya masih harus menyentuh lantai ya Pak. Baik, setelah pasien melakukan hal tersebut, kita minta pasien untuk menahan posisi tersebut, dan kemudian
dengan tangan kita dari arah punggung kaki pasien kita berikan tekanan ke bawah. Kemudian jika pasien bisa menahan dengan kuat, kita nyatakan kuat. Kemudian jika tahanannya lemah, itu berarti sedang, dan jika tidak bisa menggerakkan sama sekali, maka kita nyatakan lumpuh. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsi sensoris saraf teti. Yang pertama adalah fungsi sensoris saraf teti, nervus ulnaris dan medianus. Permisi Pak, tangannya boleh dihadapkan ke atas meja. Kemudian kita harus menjelaskan kepada pasien prosedur yang akan dilakukan dan melakukan latihan pemeriksaan dengan posisi mata pasien terbuka. Baik Pak, jadi nanti saya akan menyentuh beberapa titik di telapak tangan Bapak menggunakan ujung ballpoint. Nanti kalau Bapak merasakan sentuhannya, boleh ditunjuk dengan tangan satunya ya Pak. Kita coba dulu ya Pak, boleh matanya terbuka dulu. Jika pasien sudah mengerti prosedurnya, maka segera dilakukan pemeriksaan dengan mata tertutup. Baik Pak, boleh ditutup matanya. Kita lakukan sentuhan dengan ujung ballpoint di beberapa titik pada area telapak tangan pasien yang sudah ditentukan secara acak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsi sensoris nervus tibialis posterior. Baik, permisi Pak, kaki kirinya apa boleh diletakkan di atas paha kanan. Telapak kakinya menghadap ke atas ya Pak. Baik, setelah itu dengan tangan kita menyangga ujung-ujung jari pasien, dan kita jelaskan terlebih dahulu kepada pasien prosedur yang akan dilakukan seperti apa. Dan kita lakukan latihan pemeriksaannya dengan posisi mata pasien terbuka. Baik Pak, jadi di sini nanti saya akan melakukan sentuhan pada beberapa titik di area telapak kaki Bapak. Nanti kalau Bapak merasakan sentuhannya, boleh disentuh dengan tangannya Pak. Sekarang kita coba dulu ya Bapak. Baik. Kemudian jika pasien sudah mengerti, kita segera lakukan pemeriksaan dengan posisi mata pasien tertutup. Boleh Pak, bisa ditutup matanya. Kemudian kita lakukan penusukan pada beberapa titik di telapak kaki pasien secara acak.